corona, di mana-mana corona. Di kota-kota mana-mana corona, dengan corona. Serasa aku kayak diteror corona. Ada orang batuk corona, ada orang bersin corona. Ya Allah, semuanya dibikin corona. Corona dan corona, di mana-mana corona. Berita semuanya corona, di sosmed semuanya corona, TV apapun semuanya corona, radio apapun semua corona. Corona is amazing corona. Kenapa semua corona dan semua dibilang corona? Corona ini emang luar biasa dan sangat luar biasa sama sekali bagi saya. Karena bisa memporak-porandakan semuanya, guys. Nggak hanya orang atas, orang bawah, orang kecil kayak kita ini sebagai pedagang kaki lima kayak gini, jauh lebih diporak-porandakan lagi. Nah, kenapa saya bilang corona atau saya diteror oleh corona? Coba kamu bayangin, kamu bangun tidur, kamu buka handphone, buka Instagram, buka sosmed, kamu pasti yang ada di situ cuma corona. Nggak ada berita lain selain corona ini. Saya anggap saya acungi jempol ya, karena dengan adanya corona ini semua kayak berita korupsi, berita narkoba, berita apa, semua itu lenyap bagaikan ditelan bumi. Hanya ada corona dan corona lagi. Yang seperti yang kamu lihat sendiri sekarang, nggak ada berita lain selain corona. Dan sekarang, maaf ya guys, karena saya lagi bikin videonya di tempat saya jualan, jadi agak bising, agak suara motor, suara mobil, ya maklumin aja lah ya. Kayak saya, ini cerita saya. Saya itu jualan sekitar jam 7 malam, habis sholat maghrib saya baru jualan. Dan itu peraturannya yang bulan Juni itu ada peraturannya mulai tanggal 23 Juni sampai 24 Juli itu diterapkan boleh jualan hanya buka sampai jam 9 saja. Nah, saya kira setelah 1 bulan itu juga selesai. Oke. Saya ikuti dan saya tidak berjualan selama 1 bulan. Udahlah, kita nggak usah jualan 1 bulan. Kita ikutin kita ikutin aja aturan pemerintah. Sebagai warga Indonesia yang baik, saya coba ngikutin protokol itu. Jangan keluar rumah, keluar paling cuma kerja doang, dan mungkin pulang kerja yaudah langsung ke rumah. Ngapain lagi, mau cari makan yaudahlah, usahakan masak sendiri. Tapi setelah 1 bulan itu berlalu, aku mulai jualan lagi. Karena di situ udah tabungan itu udah mulai limit, guys. Gimana sih kita nabung itu ya, gaji kita tahu aja. Saya seorang pekerja, salah satu pekerja karyawan di hotel, dan di semua hotel yang di Batam ini diberlakukan 50% kerja dan 50% hanya dapat gaji saja. Mulanya mungkin gaji kita itu sekitar 4 jutaan, ya kalau 50% sekitar 2 jutaan gitu. Nah, sedangkan di situ kita harus bayar kayak sewa rumah, atau mungkin yang selain aku mungkin bayar kos-kosan, mungkin yang punya kontrakan, yang apa pasti dia bayar dong. Nah, pas bayarnya itu mungkin sekitar 1 jutaan lah. Soalnya di Batam ini nggak ada yang murah, guys. Mungkin kos-kosan kamu yang mungkin ada kamar mandi dalam aja itu sekitar 700-an sampai 1 jutaan. Nah, kamu sewa rumah itu paling murah itu 1,5. Dan sedangkan kamu cicil rumah itu selama 10 tahun atau berapa itu minimal itu 2,5-an sampai 3 jutaan lah. Itu selama 10 tahun. Nah, sedangkan kalau kalian gaji kalian cuma 2 juta sebulan, pasti kalian minus kan? Kalian akan merogoh kocek gaji tabungan kalian itu pasti akan keluar terus kan. Keluar, belum lagi kamu punya anak, belum lagi punya keluarga, kamu harus ngasih makan anak kamu gini. Kalau kamu nggak ada sampingan, itu tidak akan cukup, guys. Nah, makanya dari situ aku mulai berjualan, memputar otak ini. Akhirnya aku jualan. Nah, balik lagi setelah kita aturan lagi ya, yang PSBB. Dulu PSBB ya, kalau sekarang PPKM.
Nah itu selama 1 bulan aku jalanin di rumah. It's okay, saya cuma kerja dan nggak ada penghasilan sama sekali selain dari tempat saya kerja. Karena tempat saya jualan kan saya udah di PSBB itu tidak boleh jualan selama 1 bulan. Boleh jualan sampai jam 9 karena menurut saya jam 9 itu saya bukanya baru jam 8. Jam 7. Sedangkan jam 9 saya harus udah pulang. Sedangkan orang mau belanja, mau jajan, mau datang ke tempat taman ini itu sekitar jam 8-an, setengah 9 mereka baru datang dan baru belanja. Nah setelah itu otomatis tabungan saya limit dong. Akhirnya saya beranikan diri tanggal 25 saya jualan lagi. Berharap tamu yang di taman ini udah dinyalain, udah balik lagi seperti semula. Ternyata saya baru jualan 2 hari, datanglah Satpol PP menyamperin saya dan kursi semua diangkut dengan tidak boleh jualan lagi. Tidak boleh jualan lebih dari jam 8 sore. Dia bilang kayak gitu. Tapi kok nggak ada suratnya ya Pak? Saya tanya kayak gitu. Dan kalau yang bulan lalu kan ada suratnya tuh, sekarang kok nggak ada suratnya? Iya, dia bilang kayak gitu. Terus jam 8 malam saya bilang dong, Pak, saya itu baru jualan tuh jam 7, kok jam 8 udah disuruh pulang? Saya bilang kayak gitu. Iya, terus si Pak Satpol PP-nya bilang sama polisi juga, dia bilang, kalau kamu membangkang ntar kompor kamu apa kamu nih saya bawa, saya angkut, dia bilang, dia sita kayak gitu. Saya cuma bilang, Pak, saya kalau nggak jualan, saya mau mendapat uang dari mana? Bayar kos-kosan atau bayar rumah, sewa rumah dari mana? Atau bayar cicilan rumah dari mana? Saya bilang, uang makan dari mana? Emang mau ada solusinya? Kita dilarang jualan jam sekian gitu. Terus ada solusinya? Mungkin saya cuma bilang aja, kalau enggak Bapak belilah kebab saya bilang, biar saya pulang. Tapi mereka tidak bergeming guys, dan tidak ada ngasih solusi gitu. Dan saya kecewanya itu kenapa semua aparat dan semua Satpol PP itu gak bisa diajak ngobrol atau duduk bareng baik-baik, ngobrol dengan kepala dingin, ngasih solusinya gimana gitu. Tidak bisa guys. Mereka pasti dengan darah yang mendidih, marah, itu pasti. Aku pun heran. Dan lebih herannya lagi, kenapa mereka setiap razia, setiap ngasih apapun selalu beramai-ramai. Alasannya dia social distancing, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus pakai masker. Iya, saya ikutin semua itu, pakai masker sampai berlapis 3 pun saya jabanin, saya ikut walaupun sampai ngap-ngapan. Tapi sekarang itu adab, tata krama, dan kayak ya seperti Pancasila lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana sila kelima itu sekarang udah nggak ada lagi guys, udah nggak diterapkan lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada. Zaman sekarang itu tidak ada. Mereka pikir suruh kita itu jaga jarak, suruh kita ini itu, kita ikutin. Sebagai orang kecil kita ikutin. Kalau kita mau berargumen apapun itu tidak akan didengarkan, dan tidak akan dikasih kamu solusi. Ya gimana ya, kau bagi pelanggan kayak pedagang-pedagang kaki lima kayak saya dan kawan-kawan saya ini sekarang udah nggak jualan, hanya saya aja yang jualan. Karena saya mikir gini, kalau saya nggak jualan, untuk makan besok apa? Dari mana saya dapatkan itu gitu? Sekarang apalagi semua di lockdown, nggak boleh kena baby mall, nggak boleh. Sekarang kemarin sampai jam 5 atau jam 4, sekarang mulai hari Senin itu diterapkan guys, tidak boleh untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya, itu tidak boleh. Mereka mikir nggak? Mohon ya, bagi kalian yang kayak aparat, mungkin polisi, mungkin apalah, yang berjabat lah, yang bekerja di abdi negara, semuanya yang bekerja di abdi negara, kalian membuat protokol seperti itu dan bikin aturan seperti itu, kalian pikir baik-baik nggak? Kalian mikir konsekuensinya nggak? Di belakang orang yang kalian gituin itu punya duit nggak untuk makan besok? Punya untuk beli susu nggak? Duit untuk beli susu untuk besok anak-anaknya? Kamu pikir, bersyukur kalau ibu-ibu yang lagi menyusui punya anak bayi, air asinya dia keluar. Tapi kalau tidak keluar, mereka harus beli susu formula guys. Nah kalau suaminya di PT udah nggak boleh kerja karena
kena PPKM atau PSBB yang dulunya bilang ya. Terus mereka mau dapat penghasilan dari mana? Sedangkan ibunya hanya pekerja ibu rumah tangga doang. Kalau kita sebagai orang dewasa, Pak lapar, sabar ya, kita lagi nggak ada duit. Tunggu ya, bapak cari pinjaman dulu, siapa tahu bisa. Tapi kalau si baby, anak kecil, oek-oek nangis minta susu, kamu bilangin kayak gitu, mau kau kasih air putih anakmu? Coba kau bayangkan. Emang benar katanya cuma kemarin PPKM ini cuma kamu dibilang, saya pun dimarahin. Kamu harus nurut, ini cuma 2 minggu, ini cuma sampai tanggal 14 aja. Kamu tolong dong ikutin protokol dan ikutin peraturan yang udah di pemerintah tetapkan katanya. Ya saya cuma bilang, ya saya ikutin, saya udah ngikutin 1 bulan dan saya tidak ada penghasilan sama sekali kecuali dari tempat saya kerja. Saya masih bekerja, cuma dapat gaji 2 juta. Sedangkan yang lain, kalau nggak ada tempat kerja lagi. Nah ini aku nggak tahu hotel bakalan ditutup atau enggak. Kalau ditutup ya wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana. Ibaratnya saya terjebak di kota, di pulau yang saya buat merantau ini. Saya mau pulang pun nggak mungkin saya pulang. Kamu sendiri sekarang, kita mau pulang aja harus PCR. Sekarang antigen tidak bisa. PCR itu 900.000 guys. Kamu 900.000 hanya untuk terbang doang. Entar kamu di sana mau kerja apa kamu nggak tahu juga. Nah, gimana caranya? Solusinya apa coba? Nggak ada solusi kan? Nah, kalau halnya kayak gitu, kita itu bekerja. Kita dibilang kamu jangan jualan. Ada solusinya nggak? Saya tidak dilarang tidak boleh jualan dan pedagang-pedagang itu tidak boleh jualan. Kemarin saya itu pun di sini setelah digerebek sama Satpol PP hanya bulan-bulan, saya pulang. Itu emang saya pulang dah. Tapi itu saya berkeliling di Kota Batam nih. Ntar videonya ada ya. Ntar aku taruh videonya. Saya sampai ke Simpangkara, saya sampai ke Jodoh, saya sampai ke Nagoya, sampai saya ke Bengkong, sampai saya ke WTB, tempat sama taman juga kayak gini untuk jualan. Mereka masih jualan sampai jam 10. Sampai jam 10, sampai jam 11 saya giring. KFC masih buka. Terus ada lagi itu yang di Pandora, itu Pandoranya udah tutup. Terus ada lagi yang bagi orang Batam pasti udah tahu, udah kenal apa yang saya sebutin tempat-tempat ini. Kayak McD masih buka yang di Batam Center. Cafe kopi-kopi masih buka. Kenapa di tempat saya udah langsung ditutup, nggak ada orang? Padahal yang jualan cuma berapa doang, nggak ada, cuma saya doang sama ibu-ibu 1 doang, udah nggak ada yang lain. Dan saya pun jualan di sini nggak ada yang beli gitu loh. Maksudnya itu kayak orang-orang yang datang di taman ini udah nggak ada. Saya cuma mengandalkan dari GoFood aja, Gojek, udah itu aja. Coba bayangkan, emang mau menimbun duit zaman sekarang kayak gini, mau nimbun duit? Pedagang kaki lima gini mau menimbun duit dari mana? Kamu dapat hari ini ya kamu belanjakan untuk hari esok, untuk makan anak istrimu esok gitu loh. Nah sekarang adanya iya nih, kamu nggak boleh jualan ini nih, kamu harus ngikutin protokol nih. Semua sampai disemprot lah pakai pemadam kebakaran, sampai ini semua diangkut barang-barangnya. Kamu mikir nggak? Mikir pakai otak nggak? Mereka itu buka usaha dengan modalnya sendiri. Kalau nggak ada dia ngutang. Apa kalian ada bantu? Enggak kan? Enggak ada kan kalian mau bantu? Nah sedangkan kayak gini kalian menyusahkan orang kecil. Gue bilang gitu. Emang bener kalian menjalankan tugas? Menjalankan tugas dari Pak Presiden, dari atasan kalian, dari siapa? Emang menjalankan tugas. Tapi tolong please, dengarkan mereka. Jangan dengan ego kalian sendiri. Kalian datang semprot mereka, dagangan mereka kalian ambil, kalian sita, kalian bawa. Untuk apa coba? Untuk bikin mereka jerah. Kalau kamu mau bikin mereka jerah, diam di rumah, jangan jualan. Ya udah, kamu harus membuka hati, buka pikiran kamu. Solusinya apa? Kamu kasih satu kepala keluarga itu, kamu tanya, di rumah kamu ada berapa orang? Kamu punya berapa anak? Setiap harinya butuh berapa yang harus kalian keluarkan untuk makan, untuk biaya sekolah anak kalian. Nah untuk makan aja lah, karena sekolah udah di rumah. Kau pikir sekolah di rumah itu gak bayar? Ya pasti bayar. Kalau mereka gak kerja, mata pencahariannya cuma jualan doang.
Mereka mau dapat duit dari mana? Mau pinjam dari mana? Coba kau bayangkan. Bayangkan dan pikir itu baik-baik. Di mana mereka harus dapat duit? Hah? Kalau solusi kalian udah kalian diem di rumah, saya kasih setiap hari kalian 200.000, cukup? Ada nggak kayak gitu? Kalau nggak ya udah gini aja. Kalian tetap jualan boleh sampai jam 8. Kalau lebih dari jam 8 saya gusur kalian. Oke. Kalau pembelian itu dia nggak dapat uang, terus pulang, besok mau makan apa anak-anak mereka? Kecuali ya udah kamu pulang, saya borong berapa yang sisa yang kamu jual. Itu baru saya acungi jempol. Itu baru pemimpin penegak hukum yang baik dan mengerti. Kalau Satpol PP, kalau aparat-aparat yang lain selalu bilang, tolong dong ngertiin, ini saya cuma menjalankan tugas. Kalian pernah mikir nggak? Kalian pernah dengerin nggak? Bukan bapak-bapak beraparat, bapak-bapak polisi, bapak-bapak berpangkat yang mau menjalankan tugas. Mereka pedagang kaki lima, saya juga menjalankan tugas. Apa tahu bapak tugas kami? Tugas kami keluar dari rumah, jualan, mencari rezeki untuk anak istri besok untuk makan. Itulah tugas kami. Kenapa ada protokol kayak gini kami tetap jualan? Karena tugas kami itu adalah melindungi keluarga kami, ngasih nafkah lahir batin untuk keluarga kami. Coba bapak pikir nggak? Kepikiran nggak sampai situ? Kalau bapak abdi negara, bapak nggak kerja, bapak sakit, bapak meninggal, anak istri bapak itu udah terjamin dapat uang pensiun dari negara. Bapak juga dapat makan dari uang negara. Coba bapak pikir, kalau kita sakit, siapa mau ngasih gaji? Ada pemerintah ngasih gaji? Nggak ada kan? Nah, dari kalian itu tolonglah sadar, kalian itu tolong mengerti rakyat kecil. Ibarat corona ini, saya pun bingung. Ya, kita berdasarkan aja lah Pancasila kita. Sila kelima aja lah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada nggak? Adil nggak sekarang? Malah orang lagi jualan semua suruh tutup, disemprot semua ini. Ya Allah, di mana hati nurani kalian? Seego-ego kalian ada nggak rasa belas kasihan sedikit aja untuk mereka? Untuk kita juga ada nggak? Ingat, sekarang kayak gini kalian musuhin kita, seolah-olah itu kita tuh kayak teroris, seolah-olah kita kayak koruptor, seolah-olah kita itu kayak pencuri, seolah-olah kita itu kayak kayak mafia lah, yang kalian harus buru-buru, harus kalian kejar, harus kalian tangkap, harus kalian razia. Come on guys, kita hanya berjuang untuk keluarga kita. Kita tidak kriminal. Ngerti? Kita tidak kriminal, nggak selayaknya kalian perlakukan seperti itu. Ada nggak yang kalian coba dari pihak kalian duduk bareng sama penjual? Apa keluh kesah kalian? Kenapa kalian masih jualan aja? Padahal udah diperingatkan kita tidak boleh jualan dari jam sekian sampai jam sekian aja kita boleh jualan. Kenapa kalian melanggar? Pernah nggak kalian ngomong dari hati ke hati? Masalahnya apa? Pernah nggak kalian tanya? Nggak pernah kan? Coba dengarkan mereka, apa keluh kesah mereka. Itu baru kamu jadi anggota yang insya Allah lah dunia akhirat kalian selamat. Insya Allah. Saya bukan ulama besar, bukan kiai atau bukan apa, tapi saya pikir dengan akar logika saja. Benar kalian menjalankan tugas, kita juga menjalankan tugas. Ingat, Pak Gubernur, Pak Presiden, Wakil Presiden, apapun itu jabatan kalian, ketika kalian mencalek atau kalian lagi mencalonkan dari negara-negara kalian atau kampung-kampung kalian, atau mungkin bupati-bupati yang di mana-mana lah, negara mana atau di kampung-kampung mana lah, pasti sama. Kalian membutuhkan kita, membutuhkan rakyat kecil, membutuhkan suara kita, membutuhkan dukungan kita.
Tapi kenapa soalnya kayak gini kalian tuh nggak ada, kalian menghilang, nggak ada ikut campur, nggak ada solusi, ngasih solusi yang gimana yang tepat untuk rakyat kamu, rakyat yang telah mendukung kamu. Ada juga yang seperti ini nanya ke saya juga, maaf ya, lah bukannya presiden itu pilihan kamu, sekarang kamu tahu dong gimana presiden kamu kayak gitu. Emang kalau pilihan kamu yang jadi presiden, bukan pilihan saya yang jadi presiden sekarang, bakalan lebih baik dari sekarang? Kita realita aja lah, gak usah saling menyalahkan. Oke? Nah kayak gitu. Soal social distancing, semua satpol pp, semua polisi jaga jarak, atur jaga jarak, pakai masker. Kamu pikir kamu di mobil, naik satu mobilnya 20 orang, 15 orang, kalian ada jarak? Hah? Ada jarak enggak? Satu mobil tuh pelumpulan berjubel berempat orang itu, jaga jarak enggak? Enggak kan? Kita sebagai rakyat kecil, sebagai pedagang itu kita udah menerapkan itu. Kalau ada yang beli, maaf, boleh nggak tulis orderan dulu, ntar kita panggil, kalian duduk di mana. Kita udah aturkan. Kalau kita udah ingatkan, makan di rumah aja ya, take away. Ntar kalau ada kantip atau ada satpol pp, kita dimarah, kita sama-sama enak. Kita udah jalankan. Kalian jalankan nggak itu? Coba. Kalian di mobil berame-rame, berjubel-jubel, rokok bareng. Coba. Nggak ada itu social distancing. Pikir nggak gitu. Sekarang kita warga Indonesia loh, kita warga Indonesia, kita ini warga lahir di Indonesia. Kenapa kalian persulit gitu? Kita mau kemana-mana sekarang jalanan ditutup, mau kemana-mana semuanya ditutup, nggak boleh, harus protokol ini, harus pakai ini, menyusahkan kita guys. Sedangkan coba bayangkan di bandara orang asing datang banyak, coba kerja di Indonesia. Welcome orang Indonesia, coba. Gak ada tuh protokol, gak boleh orang asing masuk keluar ke dalam Indonesia. Coba kamu tahu ya, di hotel di belakang saya bikin video ini, nih tengok nih. Ini jadi tempat karantina orang asing guys. Kemarin baru datang satu bus. Kamu tengok yang di awal video saya tadi, kamarnya pada nyala, itu mereka semua karantina guys. Coba bayangkan. Semuanya di sini semuanya ditutup, nggak boleh, ini itu nggak boleh. Gimana coba bayangkan? Hah? Saya nggak boleh jualan sampai jam 8 malam. Boleh sampai jam 8 malam aja. Bapak tahu nggak? Kamu harus di rumah, diam di rumah, nggak boleh jualan. Bapak tengok dong kondisi sekarang di sini kayak apa. Semuanya, apalagi semua karyawan mall sekarang nggak boleh, mulai hari Senin ditutup. Berapa ratus karyawan yang di mall menggantungkan hidupnya di situ. Mereka tidak ada kemasukan lain, nggak ada panca pencaharian lain, mata pencaharian lain. Dapat duit dari mana? Buat makan dari mana? Bapak ngerti nggak? Apa bapak-bapak itu akan membayar kos-kosan dia, akan bayar kontrakan dia, apa bayar cicilan rumah dia, dan bayar cicilan-cicilan yang lain? Mau bayar seperti itu? Biar mereka di rumah aja, terus bapak tutup tempatnya dia bekerja. Come on guys, ngertiin mereka. Bagi kalian dapat gaji pokok, gak ada potongan dari pemerintah. Nah, sedangkan kayak kita mau dapat gaji pokok dari mana? Mikir nggak? Kita nggak tahu. Sekarang kita makan sama tempe sama sambal, udah bersyukur dalam situasi kayak gini. Nah, di luaran sana siapa tahu dia lebih parah, cuma bisa makan nasi sama garam kasih air panas.
Mungkin besok saya akan kejadian seperti itu juga, karena apa yang aku makan udah nggak ada. Dan saya mau beli apa tidak ada duit, karena tidak ada kemasukan lain. Coba, mikir nggak sampai seperti itu? Nggak mikir. Ya kalau beras itu ada di rumah, kalau nggak ada, mau makan apa? Sedangkan tidak bekerja. Tabungan dari mana? Kita tidak bekerja kok dapat tabungan. Kita jualan aja cuma dapat 10.000, 20.000 aja kita susah nyarinya. Dapat sekarang, besok kita untuk belanja untuk makan. Lama-lama modal itu akan habis. Kalian mengerti gak? Sampai segitu. Jadi, kalau ada pedagang kaki lima yang kalian usir, membangkang, marah, ya kalian harus ngertiin, harus wajar, harus memahami. Jangan kalian malah sekarang ada peraturan lagi, kalau membangkang kena denda sekian, masuk penjara kena denda. Come on guys. Di mana hati nurani kalian? Di mana peri kemanusiaan kalian? Ingat ya, apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai juga. Kalau seandainya pedagang yang kalian usir, pedagang yang kalian semprot, pedagang yang kalian sita barang-barangnya marah, jangan salahkan mereka. Ketika suatu hari anak atau istri bapak belanja atau keluar atau beli makanan, makanannya diambil, dirampok makanannya atau uangnya diambil, jangan salahkan mereka, karena mereka korban dari kalian gitu loh. Mereka jualan gak minta kalian larang, kalian ambil, kalian sita semua. Saya bukan provokator untuk ngajarin mereka untuk berbuat seperti itu gitu. Tapi ini realita guys. Coba bayangkan, ya kalau cuma duit sama itunya aja diambil. Kalau anak istri kalian disekap, diperkosa, karena dengan udah jijik, udah muak dengan perilaku kalian, anak kalian tidak salah, istri kalian tidak salah, tapi harus menanggung karena ulah kalian. Ngerti nggak? Coba bayangkan. Pernah berpikir seperti itu nggak? Kalau aku marahin mereka, ya Allah, kalau aku marahin mereka, kira-kira mereka itu besok makan dari mana ya kalau nggak dapat duit? Kira-kira mereka itu ada duit nggak untuk bertahan hidup di perantauan guys? Coba, gimana rasanya di perantauan? Emang kayak cicilan kos-kosan, cicilan rumah bisa dibilangin, maaf ya saya nggak bisa lagi lockdown, nggak bisa bayar ini. Mana mengerti mereka. Tapi saya bersyukur tempat saya tinggal, ibunya cukup berbesar hati. Saya sangat-sangat bersyukur. Saya bilang sama beliau, Bu maaf, di Batam lagi lockdown, gak boleh semua jualan, cuma sampai jam sekian dan gak ada orang yang beli. Dan saya bekerja pun dapat gaji cuma sekian, Bu, tidak cukup untuk membayar. Kalau hanya aku bayar, aku besok mau makan apa? Saya udah 2 bulan saya tidak membayar. Coba, kamu ngerti gak? Kamu gak ngerti semua itu. Yang kamu tahu, ngusir jangan jualan, udah beres. Kamu harus deketin. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang diseganin sama rakyat kamu, bukan begitu caranya, bukan sikap yang arogan. Kan di sekolahannya diajari sopan santun, attitude. Kemana semua itu? Sekarang itu nggak ada. Pergi dengan ego kalian semua, dengan nada kalian yang tinggi, berasa kalian punya pangkat, ada yang backup wali kota kalian masing-masing. Saya ngerti. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang baik, coba kamu dekatin pedagang satu-satu, kamu dekatin. Yang kamu anggap itu orang ini bandel banget, udah saya kasih peringatan ini itu. Masih aja dia tetap jualan, curi-curi dia jualan. Tetap aja berjuang. Pernah nggak kalian deketin?
Ajak omong, Pak, Mas, Mbak, Bu, kenapa kok masih jualan? Dengarkan keluh kesah mereka. Coba. Ada yang jauh lebih penting kalian harus urus. Koruptor, korupsi yang orang-orang sana, orang-orang tinggi-tinggi sana. Ada nggak? Malah kamu sibuk ngurusin orang yang kecil. Orang kecil itu udah susah. Tanpa kalian suruh jangan jualan, tanpa adanya peraturan PSBB lah, PPKM lah, ini itu lah. Mereka udah susah, Pak. Udah susah hidupnya. Boro-boro mau nabung. Buat makan besok ada udah bersyukur. Buat bayar sekolah anaknya besok aja udah bersyukur, udah ada. Buat beli susu anaknya besok udah bersyukur, mereka ada. Ngerti? Dan kenapa aku heran juga, kenapa Satpol PP kalau naik gerbek uangnya apa itu selalu dia tuh rame-rame, gak berani sendiri. Kenapa? Alasannya apa? Gak berani harus rame-rame. Gak bisa kalian kayak di sini. Ku Hamidah 2 orang, ntar di Ku Putri berapa orang, ntar di mana yang di Batam Center, kafe-kafe apa di Bengkong berapa orang, Jodoh berapa orang, kayak di Nagoya berapa orang. Kenapa gak begitu? Kenapa harus rame-rame? Coba bayangkan. Coba jangan bayangkan. Pikir. Kalau kalian mau nutup satu, tutup semuanya. Jangan satu ditutup, sana masih buka, sana masih buka. Coba, gimana? Kau matiin lahan rezekinya orang yang di sini, nggak kau pikir semua yang lain.